Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah analisis struktur. Di sesi yang ke-10 ini kita masih membahas tentang metode cross untuk sesi latihan portal tak bergoyang. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang soal dan penyelesaian, di mana diketahui sebuah struktur portal tak bergoyang seperti pada gambar berikut ini. Nah, kita diminta untuk menghitung reaksinya, kemudian di samping itu hitung pula dan gambarkan bending moment diagram, ada shear force diagram, dan normal force diagram dengan menggunakan metode cross. Nah, soal ini terdiri dari sebuah portal, di mana portal ini adalah portal yang bergoyang. Dari batang A sampai kepada batang B, kemudian batang C, itu mempunyai beban terbagi merata sebesar 4 ton per meter. Kemudian untuk batang B, D, kemudian C sampai kepada E, itu tidak ada beban. Nah, yang pertama kita lihat dulu jaraknya. Untuk A sampai kepada B itu ada jarak 5 meter. Kemudian D sampai kepada E atau ini B sampai kepada C, batang ini jaraknya 6 meter. Nah, kemudian batang B sampai kepada D itu jaraknya adalah 6 meter yang sama dengan batang C sampai kepada E. Nah, parameter lain yang juga menentukan terhadap perhitungan ini adalah nilai kekakuannya. Jadi kawan-kawan bisa melihat ke sini untuk batang A sampai kepada B sampai kepada C itu mempunyai kekakuan yang sama yaitu EI. Kemudian juga batang C kepada E. Jadi batang C sampai kepada E. Ini kekakuannya adalah EI. Yang membedakan di sini adalah batang B kemudian D. Jadi batang BD ini kekakuannya adalah 2EI sehingga nanti untuk perhitungan faktor distribusi nilainya akan berbeda. Kemudian asumsi yang perlu kawan-kawan ketahui di sini untuk tumpuan. Tumpuan di titik A, kemudian titik D, kemudian titik E itu menggunakan tumpuan jepit. Namun demikian untuk metode cross itu ada suatu batasan di mana join atau hubungan dari batang ke batang, dari batang BC kemudian C dan E ini ada join untuk balok ini diasumsikan sebagai jepit sempurna. Kemudian di titik B ini juga diasumsikan sebagai jepit sempurna sehingga nanti akan ada rotasi dan akan ada distribusi dari momen-momen yang bekerja sehingga nanti akan kita gunakan metode ini untuk menyelesaikan. Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama, kawan-kawan nanti akan menghitung momen primer, yaitu momen yang besarnya berlawanan arah dengan momen reaksi. Jadi di titik A, B, kemudian BA, kemudian BC, C dan B itu nanti ada momen primer. Kita mulai dari batang A, B. Nah, batang AB ini titik A jepit, kemudian titik B ini diidealisasikan sebagai jepit. Sehingga batang A sampai B ini untuk mencari momen primer, teman-teman bisa menggunakan tabel momen primer. Banyak beredar di buku-buku. Nanti menggunakan tumpuan A jepit, B juga jepit dengan beban terbagi merata. Di mana kita dapatkan momen untuk AB, ini MPAB, momen primer AB sama dengan minus QL kuadrat per 12. Kenapa dia minus? Karena asumsi kita berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, ini kita dapatkan, kita masukkan Q-nya sama dengan 4, kemudian L-nya. Ingat, L-nya ada di sini, yaitu 5 meter. Kita masukkan 5 kuadrat per 12, ketemu minus 8,33. Nah, selanjutnya itu adalah batang B terhadap A. Kalau tadi AB, maka sekarang B terhadap A. Kita lihat MPBA, momen primer batang BA. Sama dengan, ya ini juga sama, menggunakan jepit, kemudian tumpuan B juga jepit, beban terbagi merata, dapat QL kuadrat per 12. Di sini positif karena nanti arah momennya adalah searah dengan jarum jam. Itu sebagai kesepakatan tanda yang ada di penyelesaian ini. Kita masukkan Q-nya 4, kemudian L-nya kita kuadratkan, kita dapatkan L-nya 5. Jadi 4 kali 5 kuadrat per 12 sama dengan plus 8,33 satuannya ton meter. Nah, selanjutnya untuk momen primer yang harus kita hitung adalah batang BC dan juga C terhadap B. Kita hitung dulu yang pertama MBC sama dengan
Nah, ini sama dengan MAB. Kenapa sama dengan MAB? Karena idealisasi yang kita lakukan di titik B ini, di dalam metode cross, bahwa join itu dianggap berperilaku sebagai jepit sempurna. Sehingga titik B itu kita anggap jepit, dan titik C juga kita anggap jepit. Sehingga nilainya sama, minus Q L kuadrat per 12. Rumusnya yang sama. Nanti tinggal Q-nya 4, kemudian L-nya, ya ini yang membedakan adalah L-nya. Kalau LAB tadi adalah 5, kemudian BC-nya adalah 6. Kita masukkan 6 kuadrat per 12, sehingga kita dapatkan minus 12 ton meter. Kemudian untuk MCB sama dengan QL kuadrat per 12. Ya, kita masukkan Q-nya 4, kemudian L-nya adalah 6 kuadrat per 12, dapat sama dengan 12 ton meter. Nah, inilah momen primer yang kita dapatkan dari sistem struktur portal ini. Maka timbul pertanyaan, kenapa MB terhadap D, kemudian C terhadap E tidak dihitung? Ya karena tidak ada beban yang bekerja. Sehingga tidak kita hitung di situ untuk menghitung momen primernya. Setelah kita menghitung momen primer, maka langkah selanjutnya adalah menghitung kekakuan dari balok kita. Nah, kita ada beberapa nilai kekakuan, kebetulan ada yang sama untuk A, B, kemudian BC sampai C kepada E, itu nilainya EI, sama yang membedakan adalah B sampai kepada D, itu ada 2 EI. Tentunya juga nanti akan berhubungan dengan panjang dari batang masing-masing yang ada di soal ini. Nah, yang pertama dulu, KAB. KAB kita lihat, jadi kekakuan batang A sampai kepada B. Nah, ini diidealisasikan sama, untuk join yang ada di B dan C ini kita anggap sebagai jepit sempurna, sehingga di sini ada keterangan jepit-jepit. Rumusnya adalah 4 EI per L, L-nya kita masukkan ada 5, sehingga kita dapatkan 0,8 EI. Kemudian KBC itu juga menggunakan jepit-jepit. Di titik B kita idealisasikan sebagai jepit, C juga jepit, karena joinnya dianggap sebagai jepit sempurna. Maka kita masukkan angkanya 4 EI per L, L-nya kita masukkan 6. Nah, EI-nya tetap hanya 1. Jadi EI masuk, kemudian bagi 6 ketemu 0,67 EI. Kemudian K untuk BD, jadi batang BD, jadi B ke D, ini adalah jepit-jepit juga, jadi 4 EI per L. Jadi 4 dikalikan EI, ya kebetulan di sini EI-nya adalah 2, kita masukkan ke sini, 2 EI, dibagi dengan L, L-nya kita dapatkan 6. Ini untuk panjang B sampai kepada D. Maka dapat angka 1,33 EI. Setelah itu ada K, CE. Jadi C sampai kepada E, panjangnya 6 meter, kita masukkan. Kemudian ini ada 4 EI, EI-nya tetap 1. Kita dapatkan angka 0,67 EI. Dan ini juga dianggap sebagai jepit-jepit. Nah, inilah kekakuan dari balok kita yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung faktor yang digunakan untuk mendistribusikan momen yang ada. Itu berdasarkan kepada kekakuan yang ada. Nah, setelah kita menghitung nilai kekakuan dari masing-masing balok, maka selanjutnya kita akan menghitung faktor distribusi. Faktor ini yang akan kita gunakan untuk melakukan distribusi momen dengan metode cross. Nah, faktor distribusi ini didasarkan kepada kekakuan dari masing-masing baloknya. Simbolnya adalah mu, di mana nanti ada mu dari B ke A, ini ada B ke A, kemudian B ke C, kemudian B ke D. Kemudian ada C ke B, kemudian ada C ke E. Nah, ini akan kita hitung. Kita mulai dari mu BA. Jadi batangnya di titik join B ini akan mendistribusikan momen sampai kepada titik A. Nah, berapa faktornya? Faktornya adalah kekakuan dari batang BA dibagi dengan total kekakuan seluruh batang yang terhubung pada join B. Jadi dibagi dengan total seluruh kekakuan elemen batang atau balok yang terhubung pada join B. Ada BA, kemudian BC, kemudian BD. Nah, untuk BA itu sama dengan 0,8 dibagi dengan totalnya. Ada BA 0,8 di sini, kemudian ada BC itu ada 0,6, kemudian ada BD itu ada 1,33. Sehingga kita dapatkan angka 0,28. Nah, selanjutnya untuk B
sampai kepada C, ya kita gunakan B sampai kepada C, maka BC dibagi dengan total batang yang terhubung pada join B. Sehingga kita lihat ini BC-nya. BC-nya 0,67, kemudian ini adalah batang BA, kemudian ini batang BC, kemudian ini batang BD. Nah, sehingga didapatkan angka 0,24. Nah, selanjutnya setelah itu ada batang B sampai kepada D yang akan distribusikan kekakuan momen sampai kepada titik D. Ini didasarkan pada faktornya. Nah, faktornya akan kita hitung. Kebetulan di sini BD dibagi dengan BD plus BA plus BC. Ini adalah BD. 1,33, kemudian BA-nya 0,8 plus BC-nya 0,67 plus BD-nya 1,33. Maka ketemu angka 0,48. Ini adalah faktor distribusi balok untuk BD. Selanjutnya di join C itu ada dua, yaitu CB kepada CE. Nah, titik C ini nanti karena dianggap sebagai jepit sempurna, maka akan timbul momen yang akan didistribusikan ke titik D, ke join D ini, kepada juga ke titik E. Nah, faktornya akan kita hitung untuk CB, maka kekakuan CB dibagi dengan jumlah kekakuan batang yang terhubung pada titik C, yaitu CB dan CE. Kita masukkan angkanya 0,67, itu untuk batang CB, kemudian kita bagi 0,67 plus 0,67. Ini kekakuannya. Dapat angka 0,5. Kemudian CE itu juga kita dapatkan 0,67 dibagi dengan total CE dan CB. 0,67 plus 0,67 dapat sama dengan 0,65. Nah, inilah faktor distribusi yang sudah kita hitung pada masing-masing balok yang akan distribusikan momen yang akan kita gunakan pada tabel distribusi momen. Untuk tabel distribusi, maka kita akan definisikan dulu. Jadi kawan-kawan bisa melihat di sini. Ada titik buul, kemudian ada balok, dan juga ada faktor distribusi. Maka titik buul akan kita definisikan dulu, ada titik A, kemudian B, C, D, dan E. Ini kita tuliskan A, B, C, D, dan E. Kemudian untuk A itu hanya ada satu batang, yaitu AB. Kemudian untuk titik B, nah titik B ini ada tiga batang, BA, BC, dan BD. Maka kita tuliskan BA, BC, dan BD. Kemudian untuk titik C, kawan-kawan bisa melihat di sini ada dua batang, C, B, dan CE. Ini kita tuliskan CB dan CE. Untuk sisi titik D, ini ada satu batang DB, kemudian titik E juga ada satu batang EC. Ini kita tuliskan DB dan EC. Nah, selanjutnya setelah titik buul, balok, dan ini ada faktor distribusi, kawan-kawan bisa memasukkan dari nilai yang sudah kita hitung pada slide sebelumnya tadi, di mana untuk BA itu ketemu 0,28, BC 0,24, BD-nya 0,48, sehingga total dalam satu batang ini nilainya adalah 1. Kemudian CB itu kita dapatkan 0,5, ada CE itu juga kita dapatkan 0,5, sehingga di titik join C ini nilainya adalah 1. Kemudian ada di titik buul A, D, dan E. Ini A, D, dan E itu nilainya masing-masing 1 karena dia nanti akan menerima distribusi momen secara penuh disebabkan oleh tumpuannya menggunakan jepit. Selanjutnya, kawan-kawan bisa memasukkan nilai momen primer, di mana momen primer yang kita hitung tadi itu ada di batang AB, kemudian BA, kemudian BC, dan juga CB. Ini ada batang AB, kita dapatkan min 8,33, kemudian BA-nya 8,33. Kemudian untuk BC, nah ini BC-nya min 12, kemudian BD-nya kan 0, karena tidak ada beban yang bekerja pada batang BD. Selanjutnya CB, kita lihat C sampai kepada B ini ketemu 12, kemudian CE itu 0, DB juga 0, EC juga 0. Nah, ini untuk batang CE, kita lihat tidak ada beban. Kemudian DB, ini juga tidak ada beban. Kemudian untuk E sampai kepada C juga tidak ada beban, sehingga nilainya 0.
Selanjutnya, setelah kita sudah mendefinisikan dari titik bull, balok, kemudian faktor distribusi dan momen primer, maka akan kita lakukan distribusi. Jadi kita lakukan distribusi. Caranya bagaimana? Untuk batang yang ada di join B, nah ini kita jumlahkan dulu momen primernya. Jadi 8,33 kita jumlahkan dengan minus 12, tentunya dapatnya minus 3,7. Minus 3,7 ini akan kita kalikan untuk BA itu dikalikan dengan faktor distribusi 0,28. Kemudian dikalikan minus 1 sehingga ketemu 1,03. Nah, penjumlahan ini dapat minus 7 tadi, sekian, minus 0, minus 3 ya, minus 3,7 tadi. Itu kita kalikan dengan 0,24 untuk BC. Kemudian kita kalikan min 1, maka ketemu 0,88. Untuk batang yang BD kita kalikan dengan 0,48 kali min 1, maka ketemu 1,76. Nah, untuk batang yang ada di join C itu ada CB, kemudian ada CE. Kita lihat, itu kita jumlahkan, yang ada nilainya kan batang untuk CB. CB ini ada beban sehingga ada nilainya. Nilainya adalah 12. Nah, 12 ini kita jumlahkan dengan 0 ini sehingga tetap 12. Kita kalikan dengan faktor distribusi CB 0,5 dan min 1 sehingga dapat 6. Yang ini juga sama. 12 kalikan 0,5 kalikan min 1 ketemu min 6. Nah, ini yang kita distribusikan. Jadi dari momen yang ada di batang CB tadi, ini ada di CB, di sini dari join C ini mendistribusikan momen kepada CE karena tumbuhnya di sini adalah sebesar min 6 ini. Nah, setelah kita menghitung distribusi, maka akan kita lakukan induksi. Jadi induksi itu lihat di sini. Ini untuk induksinya, kita lihat dari batang AB itu mendapat induksi separuh dari BA. Jadi batang AB mendapat induksi dari BA, separuh masuk ke sini. Nah, kemudian yang ada di sini, batang BC itu mendapatkan induksi separuh dari CB. Nah, B, C, nah itu dapatkan dari induksi dari CB, separuh ininya. Min 3 berasal dari ini, min 6 bagi 2. Kemudian di sini ada batang CB, ini mendapatkan induksi separuh dari BC, jadi ke sini. Separuh. Ini 0,88 per 2 ketemu 0,44. Nah, selanjutnya batang DB, ini ya, DB itu mendapatkan induksi dari BD. Maka ini, separuh dari 1,76, 0,88. Kemudian EC itu mendapatkan induksi dari CE. Nah, CE yang ini, min 6 kita induksikan ke EC. Jadi separuh dari min 6. Jadi ada min 3. Prinsipnya bagaimana? Lihat dari batang yang sama. Kita lihat ini. EC ya dapatnya dari CE, dari ini. Karena EC itu kan ini. EC dapatnya dari C kepada E. Nah, ini induksi. Nah, setelah kita melakukan induksi, maka kita akan melakukan distribusi. Nah, distribusi yang ada di sini. Ini yang diwarnai dengan warna merah. Ini ada warna merah, kawan-kawan bisa melihat itu didistribusikan. Jadi dari 3 dijumlahkan dengan 0, 0 ini ya min 3 ini ya, tetap ketemu min 3, kemudian kita distribusikan ke BA, kita kalikan faktor distribusi 0,28 kalikan min 1, maka dapatnya positif 0,84. Kemudian min 3 kita kalikan 0,24, kita kalikan min 1, ketemunya 0,72. Di sini min 3 kita kalikan 0,48 kalikan min 1 ketemunya 1,44. Nah, kemudian di sini itu ya 0,44 kita jumlahkan dengan CE 0. Tetap ketemu 0,44 kalikan 0,5 maka ketemunya dikalikan min 1 ya, ketemu min 0,22. Ini juga sama. 0,44 kalikan 0,5 kalikan min 1 ketemu 0,22. Selanjutnya dilakukan induksi. Nah, kenapa tadi dikalikan min 1? Itu adalah ketetapan dari metode cross yang kita gunakan.
Lakukan induksi lagi. Nah, ini BA ke AB separuh kan gitu, 0,4. Kemudian yang ini ada BC itu dapatnya dari CB, min 0,22 separuh ke sini, min 0,11. Kemudian batang CB dapatnya dari BC. BC itu kan dari sini, 0,72 bagi 2 ketemu 0,36. Kemudian untuk batang DB dapatnya dari BD. BD itu yang ini, 1,44 dibagi 2 ketemu 0,72. Kemudian batang EC, nah ini batang EC dapatnya dari CE. CE ini 0,22 minus ini kita bagi 2 minus 0,11. Nah selanjutnya ini terus dilakukan. Proses distribusi, kemudian proses induksi, itu terus dilakukan sampai momennya mendekati seimbang, di sini 0 juga. Nah, ada baiknya kawan-kawan nanti untuk tabel distribusi silahkan mencoba menggunakan Microsoft Excel. Sehingga kalau sudah ada satu rumus yang jadi dari momen primer, distribusi, dan juga induksi, tinggal ditarik ke bawah, nanti bisa kelihatan sampai kepada titik seimbangnya. Nah, itu trik yang saya sampaikan. Ini untuk tabel distribusi. Setelah itu kita bisa menjumlahkan di momen ujung sehingga didapatkan di titik A min 6,81 itu di sini. Kemudian ini untuk AB. Kemudian untuk BA ini 11,39. Kemudian min 13,56 dan juga 3,33 itu nanti terdistribusi dari BA kemudian BC sampai kepada BD. Untuk C ada CB dan juga CE, ini nilainya juga sudah seimbang, ada CB ke CE. Kemudian untuk D kita lihat ini ada 1,65, ini titik D. Kemudian titik E ini ada min 3,21. Nah arah momen ujung sesuai dengan perjanjian tanda bernilai positif itu searah jarum jam dan juga negatif itu nanti berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah kita mendapatkan momen-momen yang ada di ujung dari batang, maka itu bisa kita gunakan untuk menghitung free body dari masing-masing batang balok. Yang pertama ini ada balok AB, jadi dari tumpuan A sampai kepada tumpuan B tadi ada beban terbagi merata sebesar 4 ton per meter dan kita dapatkan momennya ada 6,81 kemudian 11,39. Nah, kawan-kawan bisa melihat di sini untuk reaksi akibat beban merata itu prinsipnya sama dengan untuk RA RB-nya sama, Q dikalikan dengan L, Q-nya 4, L-nya 5 per 2 dapatnya 10 sehingga masing-masing ada nilai 10 ke atas kan gitu. Kemudian reaksi akibat momen di salah satu ujungnya, ini ujung yang A dulu 6,81 itu untuk RA/RB-nya bisa kita dapatkan 6,81 per 5. Jadi momen dibagi dengan jarak itu ketemu gaya. Karena momen itu satuannya kan gaya kali lengan. Sehingga kita bagi dengan lengannya maka tinggal gayanya. Nah gaya RA itu sebesar 1,33. Ini ke atas. Untuk RB itu 6,81 per 5 itu minus tandanya. Maka ketemu min 1,36. Nah bagi kawan-kawan yang masih bingung kenapa ini positif ini negatif, ini akan saya jelaskan filosofinya untuk yang awal ini. Jadi 6,81 itu bekerja berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga di titik A itu terjadi menekan kan gitu. Sehingga reaksi tumpuan yang ada di sini mendorong ke atas, maka dia positif. Nah, untuk yang titik B ini sebenarnya akan mengangkat dari bawah ke atas. Maka titik B ini sebenarnya terangkat ke atas. Maka reaksi tumpuan itu sebenarnya mendorong ke bawah atau menarik ke bawah. Maka tandanya minus. Nah, ini perlu dipahami selanjutnya sama. Nah, reaksi akibat momen yang di ujung B itu ada 11,33 ton meter ya. Tinggal kita bagi dengan jaraknya, RA ketemu negatif, min 2,28, kemudian RB juga tinggal dibagi dengan jaraknya, 11,39 per 5, ketemu 2,28 ton. Ini RA dan RB kita superposisikan di sini, sehingga kita dapatkan 10, ini dari sini, kemudian plus 1,36, kemudian negatif 2,28, dapatnya 9,08, itu reaksi tumpuan di titik A. Kemudian reaksi tumpuan di titik B itu adalah jumlah dari RB-nya juga sama 10, kemudian min 1,33 plus 2,28 dapat angka 10,92 mendorong ke atas ini. Sehingga untuk free body AB ini kita sudah bisa dapatkan reaksi tumpuan RA dan RB-nya.
Selanjutnya kita akan masuk kepada free body untuk balok B, C. Jadi titik tumpuan B dan juga titik tumpuan C. Itu ada beban terbagi merata sepanjang 6 meter dengan beban 4 ton per meter. Maka reaksi akibat beban merata bisa kita tuliskan RB dan RC 4 dikalikan dengan 6, ini dikalikan L per 2. Jadi ada 12 ton mendorong ke atas. Kemudian reaksi akibat momen di sebelah kiri ada 13,56, ini 13,56, itu tinggal kita bagi dengan jaraknya, maka ketemu gaya. Untuk RB ketemu 2,26, kemudian RC itu ketemu minus 2,26. Jadi yang minus ini tumpuannya menarik ke bawah, seperti konsep yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Nah, kemudian untuk reaksi akibat momen 6,41 yang ada di sebelah kanan ini atau titik tumpuan C, bisa kita dapatkan RB-nya minus karena dia menarik ke bawah. 6,41 dibagi dengan jarak 6 ketemu min 1,07 ton. RC-nya dia mendorong ke atas karena tepat pada titik tumpuan momen. 6,41 per 6 sama dengan 1,07 ton. Jadi mendorong ke atas. Nah, sehingga dari rangkaian ini kita bisa mendefinisikan besarnya reaksi tumpuan di titik B dan juga reaksi tumpuan di titik C. Bisa kita dapatkan RB 12, kemudian ada 2,26, kemudian ada min 1,07. Maka ketemu nilai 13,9. Kemudian RC itu ada 12, kemudian min 2,26 dan 1,07, ketemu nilai 10,81 satuannya ton. Nah, sehingga dari analisis ini kita sudah bisa mendapatkan reaksi tumpuan pada titik B, kemudian reaksi tumpuan pada titik C untuk batang BC. Selanjutnya untuk free body balok BD, ini kawan-kawan bisa melihat karena batang BD itu tidak ada beban dari beban eksternal, yang ada hanya momen di salah satu ujungnya, di kedua ujung ya. Nanti akan kita hitungkan untuk reaksi akibat momen 3,3, itu tinggal kita bagi saja untuk RB dibagi dengan 6, ketemu minus 0,55. Kemudian RD-nya 3,30 ya, dibagi dengan 6, ketemu 0,55 ton. Kemudian reaksi akibat momen 1,65, ini posisi di bagian bawah, kawan-kawan bisa melihat, langsung saja dibagi dengan jaraknya. RB dapatnya ini negatif karena berlawanan arah dengan jarum jam, ketemu minus 0,27 ton. Kemudian RD sama dengan 1,65 per 6 sama dengan 0,27 satuannya ton. Di sini positif karena searah dengan jarum jam. Ini searah dengan jarum jam muternya. Kemudian setelah itu kita bisa melihat berapa nilai RB dan juga RC. Untuk RB ini ada min 0,55 dan min 0,27, maka kita dapat di sini kita jumlahkan min 0,55, min 0,27, maka di sini ketemu, nah ini ada typo, kawan-kawan harus hati-hati. Ini harusnya bukan 0,27 tetapi 0,82. Ini 0,82. Kemudian untuk RC-nya ini RB dan RD, ini RC-nya harusnya RD. Jadi RD sama dengan 0,55 kita jumlahkan dengan 0,27 dan ketemunya juga bukan 0,27, di sini 0,82. Jadi satuannya ton. Yang penting kawan-kawan mengerti bagaimana caranya sehingga nanti bisa melakukan perhitungan dengan benar. Selanjutnya untuk free body balok CE. Nah, balok CE itu tidak ada beban dari luar, yang ada hanya beban dari momen saja, yaitu 6,41 dan juga 3,21 dengan jaraknya adalah 6. Sehingga untuk RC dan RE itu tinggal kita bagi saja. Untuk RC dapatnya positif 6,41 dibagi 6 sama dengan 1,07 ton. Kemudian RE sama dengan ini negatif karena berlawanan arah dengan jarum jam, yaitu 6,41 dibagi 6 sama dengan min 1,07 ton. Nah, selanjutnya untuk reaksi akibat beban momen 3,21, jadi 321 yang ada di sini. Nah, ini untuk RC sama dengan 3,21 dibagi dengan 6 ketemu 0,53 ton, RE-nya minus 3,21 per 6 sama dengan minus 0,53. Ini satuannya ton. Nah, dari situ kita bisa melakukan perhitungan untuk reaksi tumpuan di titik
C dan juga titik E. Di mana titik C ini kawan-kawan bisa melihat ini ada typo yang akan saya jelaskan di sini. Nah, harusnya kan 1,07 ini sudah oke. Kemudian kita jumlahkan dengan 0,53. Itu dapatnya bukan 0,53 tetapi 1,6. Ini dapatnya 1,6 ton. Tapi tidak masalah. Nah, jadi anggap saja ini yang benar tetapi kawan-kawan sudah tahu caranya yang benar. Nah, kemudian RE sama dengan minus 1,07, kemudian min 0,53. Ini dapatnya seharusnya juga min 1,6. Jadi min 1,6 ton. Nah, ini dari nilai RC yang ada di sini. Ini tadi plus 1,6, kemudian di sini min 1,6. Dan di soal ini saya sampaikan apa adanya, sehingga nanti kalau merujuk kepada buku yang jadi pegangan atau PDF-nya, kawan-kawan bisa mengevaluasi ini. Dan anggap saja ini kita gunakan dengan data yang apa adanya, karena nanti perhitungan ke belakang banyak yang akan berubah. Kita anggap nanti perhitungan pakai 0,53, tapi saya sampaikan dulu apa yang ada dikoreksi pada slide ini. Selanjutnya hasil dari free body analysis itu untuk batang AB ini didapatkan, kemudian batang BC, kemudian batang BD, kemudian batang untuk CE. Ini masing-masing sudah didapatkan, momennya dimasukkan di sini. Nah, kemudian reaksi tumbuhan juga ada, ini juga ada reaksi tumbuhan, kemudian momen. Nah, di sini juga ada reaksi tumbuhan. Yang tadi kita ada typo di slide sebelumnya, kita anggap ini 0,27 dan ini kita anggap 0,53 untuk batang C pada E ini. Nah, selanjutnya kawan-kawan perlu memperhatikan di sini ada angka yang ditulis merah ini sebenarnya adalah penjumlahan dari reaksi tumbuhan di titik B dari BA, kemudian B dari BC. Ini 10,92 plus 13,19 sama dengan 24,11. Ini reaksi tumbuhan yang ada di sini. Nah, selanjutnya di titik ini, di titik C dengan E, ini untuk gaya aksialnya diambilkan dari reaksi tumbuhan yang ada di titik C ini. Jadi 10,81 yang dorong ke bawah. Sehingga di perlawanan tumbuhan di titik D dan E ini masing-masing dapat 24,11, ini juga dapat 10,81 berasal dari situ. Nah, kemudian untuk 53 dan 0,27 itu ada pengaruh gaya horizontal dari 0,27 dan 0,53 yang ada di sini. Ini bekerja karena dia tertarik ke kanan sehingga ini mendorong ke kiri. Dan ini sebagai penyeimbang. Nah, di sini juga ya ada 0,27 itu sebagai penyeimbang ke arah kanan. Ini ada ke arah kiri. Nah, selanjutnya ini adalah penyeimbang untuk 0,53 yang ada di sini. Nah, ini yang akan kita hitung untuk nilai SFD-nya. Jadi SFD untuk masing-masing yang ada di titik A, kemudian ada di titik B, kemudian ada di titik C, dan sebagainya. Selanjutnya untuk bidang gaya lintang, itu nanti ada SFA, itu sama dengan RA, reaksi tumbuhan di titik A. Itu akan berjalan ke kanan sepanjang 5 meter dan dipengaruhi oleh beban terbagi merata yang ada pada balok AB. Nah, ini nanti sehingga di titik B ada SFB, itu adalah SFA dikurangi dengan beban terbagi merata. Jadi 4 dikalikan dengan 5, G dikalikan dengan L. Maka 9,08 dikurangi dengan 20 sama dengan min 10,92. Itu nanti posisinya ada di sini. Dan nanti akan ketemu dengan reaksi tumbuhan total di titik B sehingga nanti akan naik. Selanjutnya untuk reaksi tumbuhan di titik C itu adalah SF di titik B dikurangi dengan beban terbagi merata sepanjang 6 meter untuk balok BC. Sehingga kita masukkan di sini Q-nya 4, kemudian L-nya 6. Nah, SFB ini adalah minus 10,92 dijumlahkan dengan 24,11 sehingga dapat 13,19, kemudian dikurangkan dengan pengaruh dari beban terbagi merata pada balok BC. Nah, sehingga didapatkan angka 10,81. Ini posisinya di sini. Nah, ini untuk shear force di titik A, B, dan juga titik C.
Selanjutnya untuk bidang momen, kawan-kawan bisa melihat untuk batang A sampai kepada B itu akan ada nilai SFD sama dengan 0 dan itu menjadi lokasi di mana momen nanti akan menjadi titik maksimum. Jadi sepanjang X dari jarak A ini. Jadi sepanjang X dari jarak A. Untuk surface pada titik X ini itu adalah 9,08 atau reaksi tumpuan di titik A dikurangi dengan 4 kali X sama dengan 0. Sehingga X bisa kita dapatkan 2,27. Jadi X ini sepanjang 2,27 dan di situ nanti momennya akan maksimum. Maka momen pada titik X sama dengan 9,08 itu RA dikalikan dengan X 2,27 dikurangi dengan 4. 4 itu beban terbagi merata dikalikan dengan panjangnya 2,27 sepanjang X itu kemudian dikalikan jarak dari resultan 2,27 per 2 sama dengan 10,31. Dan ini momen maksimum sama dengan 10,31 satuannya ton meter. Nah selanjutnya ini karena ada pengaruh momen di kedua ujungnya yaitu 6,81 dan 11,39. Ini kawan-kawan juga harus mencari nilai M dulu. Jadi ada titik perpotongan di sini M dan kemudian nanti akan kita dapatkan nilai maksimum dikurangi dengan nilai M-nya. Di mana nilai M sama dengan 9,08. Nah, ini ada typo yang perlu dicatat di sini. Harusnya 9,08 itu kita ambilkan 6,81. Jadi kawan-kawan akan saya bawa kepada cara yang benar untuk angka yang benar. Nah, ini ada 6,81 plus 2,27 itu nilai X-nya. Ini 10,92 itu harusnya 11,39 dikurangi dengan 6,81 dibagi dengan jaraknya 5. Nah, anggaplah angka itu adalah 9,92 karena ini berpengaruh sampai kepada akhir. Tapi di sini saya sampaikan dulu. Anggaplah M-nya sama dengan 9,92. Maka titik momen maksimum kita itu adalah MX atau 10,31 dikurangi dengan 9,92 sama dengan 0,39. Itu ada di sini. Tadi sudah saya sampaikan koreksinya, jadi kawan-kawan silahkan belajar untuk menghitung ulang di titik ini, sesuai dengan instruksi saya tadi. Nah, selanjutnya untuk bidang momen BC, ini nanti juga ada koreksi, perhatikan baik-baik penjelasan di slide ini. Dari batang BC ini titik B ada di sini, kemudian C ada di sini, maka surface-nya itu melewati batas titik 0, di mana titik F ini nanti akan menjadi titik di mana surface sama dengan 0. Ketika SFD sama dengan 0, maka momennya akan maksimum. Dan di situ akan kita cari nilainya berapa. Nah, nilai itu akan kita cari SF pada titik, ini bukan titik X ya, seharusnya titik F ini. SF pada titik F sama dengan 0. Jadi ada gaya ke atas sebesar ini, 13,19. Ini sudah benar gayanya. 13,19 dikurangi dengan 4 dikalikan dengan X. Nah, ini pengaruh dari beban terbagi merata. 4-nya itu adalah gaya, kemudiannya X-nya ini posisinya ada di sini ya, mungkin bisa X atau Z, ini sepanjang ini, sama dengan 0, maka di situ kalau ini konsisten ya ini 4Y harusnya. Maka bisa kita dapatkan jarak Y sama dengan 13,19 per 4 sama dengan 3,3. Jadi 3,3 itu dari titik B sampai kepada titik F sama dengan 3,3. Nah, jarak dari titik C itu sama dengan 6 dikurangi dengan 3,3 sama dengan 2,7. Jadi 3,3 itu untuk B terhadap F, tapi kalau ditinjau dari titik C, maka 6 dikurangi dengan 3,3 dapatnya 2,7. Nah, selanjutnya momen di titik Y atau di sini ya, sejarak Y atau titik yang F ini, itu adalah 3,19 kalikan 3,3 ini jaraknya, kemudian Q dikalikan dengan jarak, itu min 4 dikalikan dengan 3,3 kalikan jarak titik resultan kepada titik yang ditinjau, yaitu 3,3 per 2, sama dengan 21,75 satuannya ton meter. Nah, selanjutnya untuk pengaruh dari beban momen di kedua ujung tadi, di titik B dan juga titik C, itu dimudahkan dengan grafik yang bentuknya seperti ini. Nah, ini typo-nya di sini kawan-kawan. Ini 13,56 harusnya di sini 13,56. Kemudian yang 10,81 ini harusnya
6,41 itu kita taruh di sini. Sehingga dari situ untuk mencari nilai M, ya, untuk mencari nilai M ini berapa titik ini, maka kita bisa menggunakan data yang ada, yaitu 6,41. Di sini harusnya 6,41 dikalikan 2,7. Nah, ini 2,7 ini kita ganti dengan 3,3. Ini jaraknya. Ini jaraknya. Atau bisa dari sebelah kanan menggunakan 2,7. Dikurangi dengan titik yang besar, ini ada 13,56 dikurangi dengan 6,41 dibagi dengan jaraknya 6. Anggaplah ini ketemu 11,88. Maka momen maksimumnya adalah dari perhitungan 21,75 ini kita kurangkan dengan hasil perhitungan M kita. Jadi 11,88. Anggaplah itu 11,88. Maka ketemu 9,87 ton meter itu ada di titik ini. Harusnya ketemu 9,87. Nah, ini kawan-kawan silahkan belajar menghitung ulang yang benar ya, sesuai dengan instruksi saya tadi, sehingga nanti didapatkan nilai momen yang ada di titik momen maksimum yang sebenarnya ini. Silahkan dicoba. Untuk grafik surface diagram, itu tadi kita dasarkan pada reaksi tumbuhan yang ada dan juga pengaruh beban terbagi merata. Misalkan dari titik A itu dapat reaksi tumbuhan sebesar 9,08. Kemudian bergeser sampai kepada titik B karena pengaruh beban terbagi merata sepanjang 5 meter dengan beban 4 ton per meter. Kemudian didapatkan nilai minus 10,92. Dari minus 10,92 di titik B maka ketemu dengan reaksi tumbuhan ke atas B, yaitu positif ke atas 23, sekian tadi, maka di sini didapatkan 24 atau 23 ya, nanti dicek lagi. Ini mendorong ke atas sehingga minus 10,92 plus reaksi tumbuhan B, yaitu menjadi plus 13,19 di titik B. Kemudian menggeser ke kanan sepanjang 6 meter sampai kepada titik C, itu dipengaruhi oleh beban terbagi merata besarnya 4 ton, sehingga itu kita kurangkan dengan resultan yang ada menjadi minus 10,81. Dan di titik B sampai kepada D kita dapatkan dari perhitungan tadi, anggaplah yang benar tadi, sudah saya sampaikan tadi, nanti kawan-kawan bisa menghitung ulang itu 0,27 dan 0,53. Silakan poin-poin yang ini dicek ya, poin 0,27 dan 0,53 pada slide sebelumnya tadi untuk disesuaikan untuk pembelajaran kawan-kawan. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung momen-momen dari tabel distribusi dengan metode cross yang kita dapatkan momen di titik-titik yang kita hitung, kemudian juga menghitung momen maksimum tadi, maka kita bisa menggambarkan di titik A tadi dapat momen 6,81, kemudian di titik B itu ada 11,39 dan 13,56. Kemudian titik C itu ada 6,41 dan 6,41. Ini sumbernya dari tabel distribusi cross di bagian bawah yang perhitungan total tadi. Kemudian ada 1,56 untuk D dan 3,21 untuk E. Nah, ini titik maksimum tadi yang sudah kita hitung pada slide sebelumnya. Ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi grafik dari BMD sudah kita dapatkan untuk sistem portal seperti pada soal ini. Selanjutnya untuk grafik normal Gauss diagram, ini kawan-kawan bisa menggambarkan dari hasil perhitungan tadi. Silakan untuk angka minus 0,26, ini yang aktual nanti dicek. Kemudian di titik D dapat 24,11 dan ini di B sampai kepada C ini ada 0,53 yang seharusnya tadi 0,6 ya. Ini silakan nanti dicek lagi. Untuk titik E, ini ada C sampai kepada ini 10,81. Nah, ini kawan-kawan tugasnya untuk menyesuaikan. Jadi menyesuaikan dari hasil revisi yang saya sampaikan pada slide-slide sebelumnya tadi. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga para generasi muda mendunia. Ini adalah tutorial tentang soal penyelesaian dari portal Tak Bergoyang sebagai diskusi pada perkuliahan kita di sesi ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.